warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan anak usia dini dan perkembangan profesi. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Pendidikan anak usia dini atau PAUD pada hakikatnya adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Pendidikan anak usia dini ini merupakan pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak, atau bisa disebut juga dengan kompetensi. Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Butir 14 dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Kemudian, pendidikan anak usia dini dapat bermakna suatu proses atau usaha pembinaan yang dilakukan atau diberikan kepada seseorang untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Nah, Mansur memberi definisi dari pendidikan anak usia dini merupakan suatu proses pembinaan tumbuh kembang anak usia lahir hingga 6 tahun secara menyeluruh, mencakup aspek fisik, non-fisik dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani, motorik, akal pikir, emosional, sosial dengan sangat tepat agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan demikian, pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik, seperti koordinasi motorik halus, motorik kasar, kemudian kecerdasan daya pikir, kecerdasan daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual pada anak, kemudian perkembangan sosial emosional dan perilakunya, kemudian perkembangan bahasa dan komunikasi sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan dan fungsi pendidikan anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan pendidikan pada anak usia dini. Fungsi pendidikan bagi anak usia dini tidak hanya memberikan pengalaman belajar seperti halnya pendidikan pada orang dewasa, namun juga berfungsi untuk mengoptimalkan perkembangan kapabilitas kecerdasan yang mencakup seluruh proses stimulus psikososial yang tidak terbatas pada proses pembelajaran yang dilakukan. Kemudian ada tujuan pada pendidikan anak usia dini. Nah, tujuannya untuk mengembangkan potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat mengembangkan dan menyesuaikan diri di lingkungannya. Nah, seperti kesiapan anak untuk memasuki pendidikan lebih lanjut, mengurangi angka untuk mengulang kelas, mengurangi angka putus sekolah, dan lain-lain. Ruang lingkup pendidikan anak usia dini, di mana layanan pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum pendidikan dasar. Ada jalur formal, non-formal, dan informal. Jalur formal itu ada kelompok bermain memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2-4 tahun. Taman kanak-kanak, Rodatul Atfal, dan Bustanul Atfal itu memberikan layanan pendidikan formal bagi anak usia 4-6 tahun. Jalur non-formal itu ada kelompok taman pendidikan anak atau TPA yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 3 bulan sampai 6 tahun. Jalur informal yaitu pendidikan yang terjadi dalam keluarga untuk anak usia yang dilayani. PAUD formal seperti di masing-masing jenis layanan pendidikan anak usia dini. Bentuk-bentuk layanan pendidikan anak usia dini ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Pasal 28 tentang Sistem Pendidikan. Selanjutnya ada pandangan para ahli tentang PAUD. Yang pertama itu ada Maria Montessori. Sebagian besar filosofi dan pendekatan Montessori secara khusus adalah materi belajar mandiri atau self-correction material, dan rasa penghargaan yang kuat terhadap anak telah berdampak jangka panjang terhadap PAUD. Sampai saat ini, filosofi dan pendekatan Montessori sangat berpengaruh kuat pada berbagai program pendidikan baik secara sengaja diadopsi atau tidak. Selanjutnya ada pandangan Jean Piaget dan Neve
Semanovic Vygotsky. Piaget dan Vygotsky sama-sama menekankan pada pentingnya aktivitas bermain sebagai sarana untuk pendidikan anak, terutama yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas berpikir. Lebih jauh, mereka berpendapat bahwa aktivitas bermain juga dapat menjadi akar bagi perkembangan perilaku moral. Hal itu terjadi ketika dihadapan pada suatu situasi yang menuntut mereka untuk berempati serta memenuhi aturan dan perannya dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, ada pandangan Ki Hajar Dewantara. Pola pikiran lain yang penting dari Ki Hajar adalah keterkaitan pendidikan termasuk PAUD dengan pembinaan semangat kebangsaan atau nasionalisme. Nama Taman Indria misalnya sengaja dipilih Ki Hajar agar PAUD Indonesia saat itu tidak menjiplak sekolah Frobel yang didirikan pemerintah penjajah. Menurut Herayati dan Musim mengatakan, pengembangan karir merupakan suatu usaha mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap guru yang memiliki manajemen organisasi dan jenjang kependidikan. Pengembangan karir pada guru PAUD sangatlah penting karena sebagai penunjang dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PAUD. Dalam pengembangan karir guru PAUD terdapat beberapa indikator. Yang pertama itu prestasi kerja, yang kedua itu exposure, yang ketiga itu permintaan berhenti, yang keempat itu kesetiaan organisasional, yang kelima itu mentor dan sponsor, yang keenam itu kesempatan untuk bertumbuh. Selanjutnya, kualitas profesional tenaga pendidik. Profesionalisme tenaga pendidik merupakan kemampuan seorang pendidik atau yang sering disebut sebagai guru dalam melakukan tugas pokoknya, mulai dari merencanakan hingga evaluasi pembelajaran. Selain itu, guru PAUD juga harus memiliki etika profesi keguruan. Etika profesi keguruan merupakan bagian dari etika umum yang mengatur perilaku seorang guru. Kualitas profesionalisme guru ditunjukkan oleh 5 sikap. Yang pertama, keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal. Yang kedua, meningkatkan dan memelihara citra profesi. Yang ketiga, keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya. Yang keempat, mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi. Dan yang kelima, memiliki kebanggaan terhadap profesinya. Kesimpulannya adalah guru merupakan tenaga pendidik yang memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengajar dan mendidik peserta didik. Menjadi guru, PAUD haruslah profesional, sebab banyak tanggung jawab yang dipegang ketika sudah menjadi seorang guru. Untuk itu, dibutuhkan pengembangan karir pada profesi guru supaya guru bisa mengembangkan kreativitas kebiasaannya dalam dunia pendidikan.